Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ihwani Siti Utami, dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar pasti sudah pernah mendengar dan memahami hukum internasional. Hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, hubungan internasional, yang bukan bersifat perdata. Sama halnya dengan hukum-hukum yang lain. Hukum internasional juga memiliki sumber hukum sebagai dasar berlakunya, yakni pertama, perjanjian internasional, treaty. Kedua, hukum kebiasaan internasional, international customary law. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa. Keempat, putusan pengadilan, jurisprudensi. Berikutnya, karya hukum, writing publics. Dan yang terakhir, sumber hukum internasional adalah putusan organisasi internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional diartikan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Kemudian, Iwayan Patiana mendefinisikan perjanjian internasional dengan kata sepakat antara dua orang atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Sedangkan secara yuridis, dalam pasal 2 ayat 1A, Konvensi Wina tahun 1963, treaty adalah kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara. Bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional dalam praktik hubungan diplomatik modern telah menjadi satu bagian penting dalam hukum internasional. Perkembangan pentingnya peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional ditandai dengan fakta bahwa dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Hal tersebut disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya upaya-upaya untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah hukum internasional ke dalam perjanjian internasional. Seperti yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa, The League of Nations, pada tahun 1924 dengan membentuk komisi ahli, Committee of Experts, berdasarkan resolusi Majelis Liga Bangsa-Bangsa tanggal 22 September 1924, Bormauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pada intinya, perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masa tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Di dalam perjanjian internasional, ada sejumlah istilah kunci yang dipakai pada pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969, yaitu Traktat, Ratification, Acceptance, Approval, Accessions. Suatu perbuatan di mana suatu negara memberikan persetujuannya di bidang internasional untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Full powers, surat kuasa. Sebuah dokumen yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari suatu negara
yang menunjukkan seseorang atau beberapa utusan untuk mewakili negara tersebut dalam berunding, menerima atau mengintensifikasikan naskah suatu perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, atau melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan suatu perjanjian. Reservation atau persyaratan, suatu pernyataan sepihak yang dibuat oleh suatu negara waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau aksesi dalam suatu perjanjian dengan tujuan untuk tidak memberlakukan atau merubah akibat-akibat hukum dari klausul tertentu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut oleh negara yang bersangkutan. Negotiating state, suatu negara yang mengambil bagian dalam penyusunan dan penerimaan naskah dari suatu perjanjian. Contracting parties, suatu negara yang telah memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, lepas dari apakah perjanjian tersebut sudah berlaku atau belum. Parti, suatu negara yang telah memberikan persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian dan terhadap mana perjanjian itu telah berlaku. Third state, suatu negara yang bukan merupakan pihak dari suatu perjanjian. International organization, suatu organisasi antar pemerintah. Dilihat dari sudut pandang ini, ada dua macam perjanjian internasional, yaitu pertama, traktat bilateral, yang kedua, traktat multilateral. Traktat bilateral adalah traktat yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan traktat multilateral adalah traktat yang diadakan oleh banyak negara atau pihak dilihat dari akibat hukum yang diciptakan. Ada dua macam traktat, yaitu perjanjian yang bersifat khusus, trade contract, dan perjanjian yang bersifat umum, law making treaty. Trade contract adalah suatu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan law making treaty adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Pembagian yang kedua ini dikemukakan oleh Stark. Lebih lanjut, Stark mengemukakan bahwa law making treaties adalah traktat yang diadakan oleh sejumlah besar negara, baik untuk menentukan apa yang menjadi hukum mengenai hal ihwal tertentu, maupun menetapkan hukum baru yang umum untuk hari depan, ataupun yang membentuk lembaga internasional. Pembahasan selanjutnya mengenai kebiasaan internasional hukum internasional. Pada mulanya, lebih banyak bersumber atau pedoman kepada kebiasaan negara-negara dan kepada pendapat para ahli hukum ternama. Karena di masa lampau, kebiasaan internasional memegang peranan yang utama sebagai sumber hukum internasional. Akan tetapi, kini keadaannya menjadi lain, di mana makna dari kebiasaan internasional itu telah menjadi kecil dengan bertambah banyaknya perjanjian yang membentuk hukum, law making treaties. Walaupun demikian, hukum kebiasaan internasional tetap substantif, karena pada saat ini bagian terbesar dari peraturan-peraturan yang menyangkut wilayah negara, jurisdiksi negara, dan hubungan diplomatik masih diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang lazim dikenal sebagai pasal yang secara resmi merupakan sumber hukum formal daripada hukum internasional. Sebagai sumber hukum dalam arti formal, kebiasaan internasional haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diformulasikan dalam pasal 38 ayat 1 sub B. International custom as evidence of general practice accepted as J.O. yang artinya kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa kebiasaan internasional diciptakan oleh dua faktor, yaitu bahwa harus terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan dan dituruti oleh banyak negara.
bahwa kebiasaan itu harus dianggap sebagai suatu kewajiban hukum. Tidak setiap kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional merupakan sumber hukum, perlu adanya dua unsur, yaitu pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Ini merupakan unsur material. Kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Ini merupakan unsur psikologis. Jika hanya unsur pertama saja yang ada, itu baru merupakan kesopanan internasional. Sebagai contoh misalnya, kebiasaan memberikan sambutan kehormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain, dalam hal ini kepala negara atau kepala pemerintahan, wujud sambutannya dengan tembakan meriam. Akan tetapi jika ini tidak dilakukan, tamu tidak dapat menuntut supaya diadakan tembakan meriam. Syarat kapan suatu kebiasaan internasional dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat umum ada dua hal. Yaitu, yang pertama, perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hak dan keadaan yang serupa. Namun, pengertian lama di sini sangat relatif, sebab Mahkamah Internasional tidak menekankan soal waktu ini, tetapi menekankan bahwa kebiasaan itu terbukti sebagai praktek umum yang diterima. Kedua, hal tersebut harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa. Prinsip-prinsip hukum umum adalah nilai etik dan moral universal yang luhur, mulia dan agung yang telah berhasil ditanamkan di dalam masyarakat umat manusia secara universal yang menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma hukum lainnya, yang secara real dan nyata mengikat masyarakat internasional. Tingkatan atau hierarkis prinsip-prinsip hukum umum yaitu meliputi prinsip-prinsip hukum pada umumnya. Prinsip-prinsip hukum umum pada dasarnya adalah merupakan penjelmaan atau perwujudan dari hukum positif, nasional, dan internasional dari suatu negara yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda antara yang dahulu dan yang sekarang. Misalnya, prinsip keadilan dan kepatutan, prinsip kesamaan derajat sesama manusia, prinsip itikat baik, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum dari berbagai sistem hukum. Ada dua macam sistem hukum yang berlaku di dunia, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa kontinental. Dari kedua sistem hukum tersebut, kalau diteliti secara mendalam, maka terdapat kesamaan baik dari segi asas-asas maupun prinsip-prinsip hukum yang sama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Prinsip-prinsip hukum nasional pada umumnya, pada dasarnya, walaupun hukum nasional masing-masing negara berbeda-beda, demikian juga dengan prinsip-prinsipnya. Namun, tentu saja tetap ada prinsip-prinsip yang sama. Misalnya, setiap hukum nasional negara-negara di dunia mengenal prinsip-prinsip nebis in idem, prinsip nullum delictum dalam hukum pidana, prinsip pacta sunt servanda dalam prinsip hukum perjanjian atau perikatan, prinsip ius soli dan ius sanguinis dalam hukum kewarganegaraan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum internasional pada umumnya, hukum internasional juga mengenal prinsip-prinsip hukum yang mendasari atau menjadi landasan lahirnya dan berlakunya kaidah hukum internasional positif. Di dalam prinsip hukum internasional, dapat dirumuskan norma atau kaidah hukum internasional positif, dan sebaliknya, suatu norma hukum positif dapat dicarikan landasan pada prinsip hukum internasional itu sendiri. Misalnya, prinsip penentuan nasib sendiri dari masing-masing negara, prinsip non-intervensi, prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam piagam PBB, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum umum dari berbagai cabang hukum internasional, misalnya, hukum laut internasional, hukum diplomatik, hukum humaniter internasional, hukum ekonomi internasional, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum apa sajakah yang dianggap sebagai prinsip hukum umum? Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari Prof. Mokhtar Kosomaatmadja misalnya, mengemukakan bahwa prinsip pacta sunt servanda
prinsip itikat baik, prinsip penyalahgunaan hak sebagai prinsip hukum umum. Sementara Ian Brownlee menyebutkan prinsip persetujuan, prinsip resiprositas, prinsip itikat baik, prinsip yurisdiksi domestik sebagai prinsip-prinsip hukum umum. Lebih jauh dari prinsip-prinsip hukum umum mempunyai pengertian yang ditetapkan dalam perencanaan statuta. Mahkamah Internasional, waktu itu Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional, yang berupa Advisory Committee of Jurists tahun 1920 berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut. Advisory tersebut antara lain menyimpulkan yang pertama, perkataan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dimaksudkan terdiri dari prinsip-prinsip yang diakui oleh semua bangsa dalam fora domestik. 2. Walaupun anggota-anggota komite menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum umum menjadi bagian hukum alam, prinsip-prinsip ini harus telah diterima oleh negara-negara. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum harus berfungsi sebagai sumber di dalam kerangka kerja dari suatu kondisi peradilan. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber bagi mahkamah dalam menetapkan suatu ketentuan guna menyelesaikan perselisihan, yaitu dengan mengambil suatu ketentuan yang berasal atau bersumber dari prinsip-prinsip fundamental hukum yang memang telah diterima sebagai hukum internasional oleh negara-negara. Adanya prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Dengan adanya sumber hukum ini, Mahkamah Internasional tidak dapat menyatakan non-liquid, yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah hukum internasional. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah putusan pengadilan atau jurisprudensi. Terdapat beberapa definisi jurisprudensi, yaitu antara lain. Yang pertama, jurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Jurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama. Yang keempat, jurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan. Yang kelima, jurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan pengadilan tinggi yang tercatat yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang hampir sama. Mahadi menyatakan, umumnya jurisprudensi dimaksudkan sebagai rentetan keputusan-keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa. Lebih lanjut, ia menyamakan jurisprudensi dengan istilah ijma dalam hukum Islam. Surojo Wignojo Diputro, ia menyatakan putusan hakim terhadap persoalan hukum tertentu menjadi dasar keputusan hakim-hakim lain, sehingga keputusan ini menjelma menjadi putusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu dimaksud. Maka, hukum yang termuat di dalam keputusan semacam itu dinamakan hukum jurisprudensi. Sebastian Pompe membedakan makna preseden dengan jurisprudensi. Baginya, jurisprudensi merupakan putusan badan peradilan, sedang precedens putusan yang mengikat hakim berikutnya. Ia mencontohkan di Belanda terdapat ketentuan yang mengharuskan preseden tersebut untuk diikuti. Dengan demikian, doktrin preseden bukan hanya dikenal dalam tradisi common law, namun juga dalam tradisi civil law. Hal ini semakin diperkuat dengan kecenderungan negara-negara anggota Uni Eropa yang kendati menganut tradisi civil law, namun semakin membuka ruang penerapan asas preseden. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Mahkamah Eropa, European Court of Justice,
baik dalam teori dan praktik civil law, untuk semakin mengakui manfaat pembentukan kaidah hukum dari hukum jurisprudensi atau disebut dengan case law. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu karya hukum, writing publicis. Karya hukum apapun yang namanya atau siapapun yang menghasilkannya bukanlah hukum yang mengikat. Karya hukum tidaklah menciptakan hukum meskipun itu tulisan dari Grotius, Bancroft, Vattel, Streck, Oppenheim, Hall, Haidt, Rousseau, atau pakar yang lain, tetaplah hanya merupakan opini, tidak mengikat dan bukanlah hukum. Namun, meskipun bukan hukum dan tidak mengikat, banyak karya hukum cukup berperan dalam perkembangan hukum internasional, yaitu meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antara dua negara atau lebih, penyelenggaraan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai statuta atau piagam organisasi internasional. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Misalnya, perjanjian antara MEE dengan ASEAN dalam bidang perdagangan. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara PBB dengan USA tentang tempat kedudukan kantor pusat PBB di New York. Perjanjian antara ASEAN dengan Indonesia mengenai tempat kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional. Seperti misalnya tentang hak-hak dan kewajiban asasi manusia seperti yang telah dituangkan dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang status dan kedudukan pengungsi wilayah perwalian, organisasi-organisasi pembebasan, kelompok pembebasan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara maupun antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu putusan organisasi internasional. Putusan organisasi tidak dikemukakan dalam daftar sumber hukum pasal 38 ayat 1. Statuta Mahkamah Internasional. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain bahwa waktu pembentukan piagam keberadaan dan peran organisasi internasional belum seperti saat ini. Alasan lain yang dikemukakan oleh beberapa penulis hukum internasional adalah karena putusan organisasi internasional sudah tercakup dalam hukum kebiasaan internasional maupun treaty. Namun demikian, tidak semua putusan organisasi internasional dapat dikatakan merefleksikan hukum kebiasaan. Pada dasarnya, putusan organisasi internasional hanya mengikat pada anggotanya saja. Putusan organisasi internasional juga tidak bisa dikategorikan sebagai treaty mengingat treaty memerlukan kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pesertanya serta diatur oleh hukum internasional. Meskipun putusan organisasi hanya mengikat pada anggotanya, tidak menciptakan suatu norma hukum. Namun, putusan organisasi internasional dapat menjadi bukti praktik hukum kebiasaan internasional. Baik teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapatkah Anda sebutkan sumber-sumber hukum internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia, di mana sumber hukum ini mengingat mereka yang meratifikasinya? Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar.
Karena dengan mempelajari hukum internasional, Anda akan diajak untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia internasional, khususnya penyelesaian konflik hukum yang melibatkan dua negara atau lebih. Pembicaraan mengenai sumber hukum internasional ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Pembicaraan sumber hukum dalam pembahasan ini adalah sumber hukum dalam arti formil, yaitu tempat di mana dapat dikemukakannya aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum dalam satu persoalan yang konkret. Hukum internasional umum mengacu pada aturan dan prinsip yang berlaku untuk sejumlah besar negara, baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional atau perjanjian multilateral. Apabila hukum tersebut bersifat mengikat seluruh negara, maka hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum internasional yang sifatnya universal. Namun di balik itu semua itu, persoalan sumber hukum internasional masih sering diperdebatkan karena tidak adanya institusi yang bisa mengadopsi sumber yang berlaku secara universal. Demikianlah tadi pemaparan mengenai sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai sumber hukum internasional. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ihwani Siti Utami undur diri. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.